Selamat datang teman-teman. Hari ini, kita semua merasakan patah hati yang mendalam. Mengapa? Karena satu-satunya oppa Korea yang dicintai oleh para pecinta sepak bola Indonesia ini, yaitu Shin Tae-yong, yang juga ialah pelatih yang menjadi simbol harapan bagi sepak bola Indonesia, resmi dipecat oleh PSSI. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pecinta sepak bola tanah air. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampak dari keputusan ini? Desember 2019 menjadi awal baru bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sukses membawa Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, ditunjuk sebagai nahoda baru timnas Indonesia. Harapan besar langsung terpancang, terutama karena ia dikenal dengan metode latihan yang disiplin dan fokus pada pembinaan pemain muda. Selama masa kepemimpinannya, STY berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah yang membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Setelah ditunjuk sebagai pelatih, Shin Tae-yong langsung berkomitmen untuk membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia. Ia menghadapi tantangan besar, termasuk pandemi COVID-19 yang mengganggu jadwal kompetisi. Namun, STY tetap fokus pada pengembangan tim dan strategi permainan. Pencapaian utama: kembalinya ke Piala Asia. Salah satu pencapaian paling monumental adalah membawa timnas Indonesia senior kembali ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun. Di turnamen ini, Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar, yang merupakan pencapaian terbaik dalam beberapa dekade. Prestasi di level usia muda, STY juga sukses membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 dan mencapai semifinal, serta meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Peningkatan peringkat FIFA. Selama masa jabatannya, peringkat FIFA Indonesia meningkat signifikan dari posisi 173 menjadi 129, mencerminkan konsistensi performa tim di berbagai turnamen. Finalis Piala AFF. Pada Piala AFF 2020, Indonesia mencapai final meskipun akhirnya kalah dari Thailand. Ini menandai kemajuan yang signifikan dalam kompetisi regional. Kualifikasi Piala Dunia. Di bawah asuhan STY, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat dunia. Jadi, di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencatat berbagai pencapaian, meskipun jalannya tak selalu mulus. Salah satu momen besar adalah membawa timnas ke final Piala AFF 2020 dengan skuad muda. Meski kalah dari Thailand, performa Indonesia di turnamen itu menuai pujian. Kemudian, ada momen tak terlupakan di kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia mengalahkan Kuwait 2-1 dan memastikan lolos ke Piala Asia setelah absen 16 tahun. Lalu, siapa yang bisa lupa pertandingan melawan Argentina? Meskipun kalah, keberanian timnas menghadapi juara dunia jelas meninggalkan kesan positif. Namun, perjalanan Shin Tae-yong tidak selalu mulus. Beberapa kali, hubungan antara Shin Tae-yong dan PSSI dikabarkan renggang, terutama terkait komunikasi dan metode latihan yang dianggap terlalu keras oleh sebagian pihak. Meskipun banyak pencapaian positif, masa akhir karir STY di timnas Indonesia ditandai dengan beberapa tantangan, termasuk hasil buruk di beberapa turnamen dan masalah komunikasi dalam tim. Setelah evaluasi menyeluruh oleh PSSI, keputusan untuk memecat STY diambil sebagai langkah untuk mencari perubahan dan perbaikan dalam kinerja tim nasional. Shin Tae-yong meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah sepak bola Indonesia, dengan banyak prestasi yang menunjukkan potensi besar dari skuad Garuda. Meskipun masa jabatannya berakhir dengan pemecatan, kontribusinya dalam membangun tim yang lebih kompetitif akan terus dikenang oleh para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berstatement bahwa alasan dipecatnya STY adalah karena kegagalannya di Piala AFF. Nyatanya kegagalan di Piala AFF 2024 bukan jadi alasan tunggal dipecatnya STY. PSSI sebelumnya sudah mengevaluasi kinerja sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya di pertandingan Cina versus Indonesia pada Oktober 2024. Timnas Indonesia, yang saat itu dalam euforia positif dengan terus meraih poin di 3 laga,
harus menyerah 1-2 dari Cina yang belum meraih poin. STY melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dan dinilai bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Semua pertandingan yang kita ikuti ada evaluasi. Saya bilang kita melihat Indonesia versus Cina. Kalau dipikir-pikir terlihat ambisius padahal tidak, kita menghitung strategi atau target-target angka kemenangan sudah dihitung, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya. Pada 6 Januari 2025, PSSI mengumumkan pemutusan kontrak Shin Tae-yong. Alasan resmi yang diberikan adalah kebutuhan perubahan kepemimpinan untuk meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal kontraknya masih ada hingga Juli 2027. Namun, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini benar langkah terbaik untuk timnas Indonesia? Pengganti Shin Tae-yong. PSSI telah mengidentifikasi calon pengganti STY dan rencananya akan diumumkan pada 12 Januari 2025. Media Belanda melaporkan bahwa Patrick Kluivert mungkin menjadi kandidat kuat untuk posisi tersebut. Statement ini diperkuat oleh postingan Fabrizio Romano, yaitu seorang jurnalis olahraga Italia yang menghususkan diri dalam berita tentang transfer pemain sepak bola. Pada akun sosial medianya, ia menyatakan bahwa Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai head coach Indonesia yang baru dan kesepakatan telah tercapai. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia ke depannya. Dengan langkah ini, PSSI berharap dapat memperbaiki kinerja tim nasional dan meningkatkan peluang mereka dalam kompetisi internasional mendatang. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia memang penuh dengan liku-liku. Dari harapan besar, pencapaian gemilang, hingga keputusan mengejutkan pemecatannya. Namun, satu hal yang pasti, ia telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menurut kalian, apa langkah terbaik untuk timnas Indonesia setelah era Shin Tae-yong ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.